Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Yulistiawati, Guru Produktif Agribisnis Pengolahan Dasar Perikanan di SMK Negeri 1 Panggul. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan tindak lanjut dari mengikuti pelatihan guru kejuruan berbasis dunia industri bidang perikanan, produksi olahan diversifikasi hasil perikanan berbasis kerajinan. Pada kegiatan ini saya akan mulai dengan melakukan pembelajaran di kelas dan menjelaskan tentang kerajinan serta fungsinya. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan melakukan praktik pembuatan bakso ikan dengan penambahan tepung kerajinan. Oke, untuk melihat lebih lengkapnya silahkan ikuti saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin. Selamat. Selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang pembuatan bakso ikan dengan penambahan tepung kerajinan ya. Sebelum itu saya absen dulu. Adit, Dimas, Ayuba, Alvina, Abida, Setia, Dinda, Rana, Sanding, Laila Sasudha, Novi Indaswati, Nadia Afriana. Sebelum saya masuk ke materinya, adakah kalian yang suka makan bakso ikan? Ada. Pasti semuanya suka kan? Apa yang kamu ketahui tentang bakso itu gimana? Rasanya, teksturnya itu gimana? Sangat berat, terus rasanya enak, terus kenyal, itu ya. Betul, bakso itu dia makanan yang teksturnya kenyal dan berbahan dasar apa? Daging. Bisa daging sapi, yang umum itu daging sapi atau ayam. Nah, karena kita mengolah hasil perikanan, kita membuat bakso. Karena penjelasan materi yang panjang, jadi video akan saya persingkat dan saya percepat langsung ke pembagian kelompok dan dilanjutkan dengan praktek. Ini boras, biar kenyal, biar lebih enak. Tapi boras itu adalah bahan tambahan pangan yang dilarang untuk beredar di kita di Indonesia karena efek sampingnya terhadap kesehatan. Sehingga kita akan mencari alternatif lain yang bisa mengenyalkan bakso tanpa menggunakan bahan kimia, yaitu menggunakan bahan alami seperti kerajinan. Nah, kerajinan itu apa sih? Kerajinan itu hasil ekstraksi dari rumput laut. Rumput lautnya itu diekstraksi dan didapatkan tepung kerajinan ini, ya. Jadi dia berasal dari bahan alam. Ini prosedur untuk membuat bakso. Jadi yang pertama-tama nanti kita keluarkan surimi, kita menggunakan surimi ikan, keluarkan dari dalam freezer. Setelah itu dipotong kecil-kecil. Setelah itu kita nimbang bahan-bahan seperti garam, bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menggiling antara daging dengan garam. Giling dulu daging dan garam agar dia dapat mengikat komponen proteinnya. Setelah itu kita lakukan penggilingan kedua dengan penambahan bumbu halus. Ada bawang putih nanti dihaluskan sama bawang merah sudah dihaluskan ya. Dihaluskan, terus sama lada dan gulanya itu dimasukkan, digiling lagi. Setelah dicampur rata, tambahkan tepung tapioka dan tepung kerajinan. Setelah dicampur rata, adonan siap untuk dicetak. Cara pencetakannya, sebelumnya kalian panaskan dulu air ke dalam gelas kompor. Setelah itu kalian matikan kompor dan pencetakan dilakukan. Jadi pencetakan dilakukan saat kompornya mati, tidak dilanjut ya. Setelah itu, kalau sudah semua adonannya dicetak, kita lakukan pemasakan lagi selama 15 menit atau sampai bakso itu mengapung. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita praktek. Yang kelompok sini dengan penambahan kerajinan, kalau yang sini tanpa penambahan kerajinan. Oke.
lanjut semuanya dibuka. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, semua siswa diwajibkan menggunakan APD atau alat pelindung diri yang terdiri dari topi, masker, sarung tangan, dan juga celemek atau apron. Pertama-tama, keluarkan surimi dari dalam freezer. Oke. Setelah itu, kita potong-potong suriminya lalu ditimbang. Fungsi dari penimbangan ini agar kita mendapatkan takaran yang tepat untuk membuat bakso ikan. Jadi dalam setiap kali praktek akan menggunakan takaran yang sama. Setelah menimbang surimi, kita lanjutkan dengan penimbangan tepung dan juga bumbu-bumbu lainnya seperti lada, merica, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk menimbang garam. Oke. Sini kita juga tidak boleh lupa untuk menyiapkan es batu. Yang harus dilakukan adalah potong es batu kecil-kecil atau hancurkan dia menjadi bagian yang kecil-kecil agar lebih mudah untuk digiling. Nah, setelah itu kita lakukan proses penghalusan bawang putih dan bawang merah. Setelah itu potong-potong suriminya menjadi bagian kecil-kecil agar memudahkan proses penggilingan dan pencampuran dengan bumbu. Di sini semua bahan-bahan sudah tersedia seperti daging, tepung, bawang merah, putih telur, lada, garam, penyedap, dan juga bawang putih. Oke, saatnya kita lakukan proses penggilingan, di mana yang pertama dilakukan adalah menggiling daging dengan garam. Jangan lupa juga untuk mempertahankan suhu dingin selama proses penggilingan dengan penambahan es batu atau air es. Oke, kita tambahkan garam dan lakukan proses penggilingan. Lakukan proses penggilingan sampai semuanya tercampur rata. Ini tambahkan es batu. Kita lakukan masukkan selanjutnya kita masukkan bawang putih dan juga bawang merah serta tepung dan bumbu halus lain, dan lanjutkan dengan penggilingan kedua. Setelah digiling, kita dapatkan adonan bakso ikan. Kita pindahkan ke dalam baskom. Kenapa dipindahkan dalam baskom? Adalah tujuannya untuk mempermudah pada saat proses pencetakan. Nah, ini proses pencetakannya. Kita bentuk bulat-bulat menggunakan jari. Setelah itu kita panaskan di atas kompor. Dan setelah mengapung, kita tiriskan bakso dan siap untuk disajikan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.